Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan iman, tingkatan-tingkatan keyakinan. Dalam ilmu tauhid ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada yang dikatakan ainul yakin, dan ada yang disebut dengan hakul yakin. Bagaimana memahami tiga tingkatan ini? Jadi yang disebut dengan ilmu yakin itu adalah suatu keyakinan yang bersumber dari naral ilmiah. Artinya berdasarkan pengetahuan ilmiah yang kita miliki, kita mendapatkan keyakinan bahwa itu adalah kebenaran. Di atasnya itu ada namanya ainul yakin, yaitu suatu keyakinan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman panca indera, terutama indera penglihatan. Inilah yang akan memberikan keyakinan kepada kita dari sisi panca indera, terutama indera penglihatan ini, karena kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian puncaknya itu adalah hakul yakin. Hakul yakin ini adalah keyakinan yang mestinya menjadi tumpuan perhatian kita, karena kalau kita sudah berada pada posisi hakul yakin, berarti kita tidak akan ragu lagi terhadap sesuatu yang akan kita yakini, terutama terhadap Allah dan Rasul, terhadap kitab-kitabnya dan lain sebagainya. Mari saya berikan penjelasan lebih sederhana untuk memahami apa yang dimaksud dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kira-kira bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau ada orang datang kepada kita, pakaiannya pakaian tentara lengkap, kemudian dia bilang, bapak-bapak, apakah bapak yakin saya bisa menembak? Tentu kita berpikir, ini kan tentara, dan analisa ilmiah kita sudah berjalan, sudah muncul bahwa tentara itu memang dididik untuk menembak, latihannya menembak dan lain sebagainya. Apalagi dia sudah punya senjata, taruhlah pistol misalnya. Dia sudah punya pistol, kemudian dia bilang, ya percaya gak bapak saya bisa menembak? Dari analisa kita tadi, bahwa tentara itu dididik untuk menembak, pakaiannya memang sudah tentara, apalagi sudah ada pistolnya. Pasti kita mengatakan bapak memang bisa menembak. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Itu suatu keyakinan berdasarkan analisa-analisa ilmiah kita. Kemudian yang kedua, ada namanya ainul yakin. Jadi itu suatu keyakinan yang bersumber dari panca indera, terutama indera penglihatan. Jadi contohnya seperti ini. Tadi itu tentara mengatakan, bapak kan sudah mengatakan bahwa saya bisa menembak. Untuk meyakinkan bahwa apakah bapak bisa menembak ini, saya akan tantang bapak. Ini ada 3 baterai lah, kita ambil contoh baterai saja. Ini baterai ada 3, kau tempatkan di sana, kira-kira jarak-jarak 20 meter lah. Jarak 20 meter, kau simpang itu baterai di 3 tempat itu yang agak tinggi. Kemudian saya akan ambil saya punya pistol. Saya akan tembak 3 kali, tak, 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 Anda akan lihat nanti. Nah, hadirin yang mulia, ketika baterai itu sudah disimpan di sana, diambil pistolnya. Dia tembak 3 kali, semuanya jatuh. Kemudian dia bertanya, yakin ke bapak saya bisa menembak? Kita pasti mengatakan yakin, karena dengan mata kepala kita menyaksikan dia tembak 3 kali, jarak 20 meter, jatuh semuanya. Inilah yang disebut dengan ainul yakin. Suatu keyakinan yang bersumber daripada pengalaman indrawi, terutama indera penglihatan. Tapi ini belum menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah hakul yakin. Ya, sesuatu keyakinan yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Disinilah harus kita berusaha untuk sampai kepada taraf ini. Contohnya seperti itu tadi. Ini tentara dari segi analisa ilmiah, kita katakan dia bisa menembak. Namanya ilmu yakin. Dan kita sudah lihat 20 meter, dia tembak hanya 1 kali. Dengan 3 baterai itu, 3 kali dia menembak, semuanya jatuh. Kita lihat dengan mata kepala. Inilah yang disebut dengan ainul yakin. Apakah kita betul-betul yakin bahwa
tentara itu bisa menembak. Dia hanya bilang begini, Bapak-bapak yakin nggak saya bisa menembak? Sekarang saya tidak minta Anda berdiri 20 meter. Cukup Anda berdiri 3 meter di depan saya. 3 meter saja. Kemudian itu baterai, simpan di atas kepala kamu. Dan saya akan tembak. Kira-kira bagaimana pendapat kita? Orang yang yakin dengan hakul yakin, dia langsung ambil itu baterai. Kemudian dia simpang di atas kepalanya. Silakan Bapak tembak saja. Kenapa dia sampai kepada keyakinan? Karena dia sudah tidak ragu lagi. Dari segi analisa ilmiah dia tentara, ada pistolnya, pakaiannya sudah tentara. Kemudian dari jarak 20 meter kita lihat dengan mata kepala, dia 3 kali dia tembak jatuh semuanya. Sekarang dia tantang kita hanya 3 meter. Masa 3 meter tidak bisa jatuh? Tembak saja Pak. Dengan mantap dia tatap itu pistol, tembak. Jatuh dan tidak ada apa-apa. Ini yang disebut dengan hakul yakin. Tapi orang yang tidak hakul yakin dia bilang, jangan Pak, jangan sampai kepala saya yang kena. Ini berarti kita tidak yakin. Beginilah orang terjadi ini terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi. Dia tahu bahwa itu dari Allah, ini dari hadis Nabi, dari Rasulullah. Tapi dia tidak berada pada hakul yakin. Sehingga ragu dia untuk mengamalkan ini ajaran agama. Ragu untuk mengaktualkan Al-Quran dalam hidupnya. Ragu untuk menjadikan sunnah sebagai pedoman hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak berada pada posisi hakul yakin. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa mengantarkan kita untuk melihat meyakini hadis sebagai keyakinan hakul yakin, meyakini Al-Quran sebagai hakul yakin, sehingga seluruh pedoman-pedoman Al-Quran, seluruh petunjuk-petunjuk Nabi dapat kita aktualkan dalam kehidupan kita karena kita sudah sampai pada posisi hakul yakin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.